Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Yunisa dengan pelajaran metodologi penelitian akan membahas tentang bab 1 pendahuluan. 1. Merumuskan judul dan permasalahan penelitian. Merumuskan judul. Yang pertama, judul dibuat singkat, jangan terlalu panjang dan judul harus konsisten dengan rumusan masalah. Yang kedua, judul harus bisa menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan seperti jenis dan sifat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, dan kapan penelitian dilakukan. Yang ketiga, judul harus berisi variabel-variabel yang akan diteliti. Yang keempat, judul penelitian harus memperhatikan pendekatan yang akan dipilih seperti kuantitatif atau kualitatif. Yang kelima, judul adalah penegasan bahwa masalah yang dijadikan penelitian penting untuk diteliti. Yang keenam, hendaknya judul mengandung satu variabel atau dua variabel yang akan dilakukan penelitian. Yang ketujuh, judul penelitian yang baik hendaknya menggunakan kalimat pernyataan. Merumuskan permasalahan penelitian. Yang pertama, masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Yang kedua, rumusan hendaklah jelas dan padat. Yang ketiga, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Yang keempat, rumusan masalah harus merupakan dasar dalam membuat hipotesis. Yang kelima, masalah harus menjadi dasar bagi judul penelitian. 2. Menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian. Yang pertama, judul sebaiknya yang menarik peneliti. Yang kedua, judul yang dipilih mampu untuk dilaksanakan peneliti. Yang ketiga, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia. Yang kelima, hindari terjadinya duplikasi judul dengan judul lain. 3. Menjabarkan dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian dari aspek filosofis, yuridis, historis, dan empiris. Yang pertama, landasan yuridis. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, jadi dalam menuliskan latar belakang, Anda harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada, sehingga tulisan atau alasan yang Anda sampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Yang kedua, landasan empiris. Data-data nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara. Tujuannya yaitu guna menemukan kondisi senyata mungkin yang dapat mendasari Anda melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga, landasan teoritis. Pendapat-pendapat ahli, intinya kalian dalam memberikan argumen tentang sesuatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat ahli. Dengan begitu, maka argumen yang kalian sampaikan dalam pembuatan sebuah latar belakang dapat digunakan. 4. Mengemukakan dengan contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. Yang pertama, mendeskripsikan topik secara umum. Yang kedua, identifikasi masalah-masalah terkait. Yang ketiga, fokus terhadap. Yang keempat, jelaskan pentingnya mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang kelima, temukan solusi-solusi ahli dari penelitian sebelumnya. Yang keenam, rumuskan sendiri kerangka pemecahan masalah secara teoritis. Yang ketujuh, perkuat teori pemecahan masalah atas dukungan teori ahli. Yang kedelapan, rumuskan judul penelitian yang sesuai dan tepat. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah-masalah penelitian. Pertama, kalian harus menemukan masalah yang ada pada suatu fenomena atau suatu wilayah. Setelah itu, kalian perlu mengidentifikasi sumber permasalahannya. Bisa jadi permasalahan tersebut disebabkan oleh masalah lain. Setelah kalian menemukan kedua hal tersebut, kalian perlu merangkumnya dalam suatu kalimat permasalahan atau kalimat isu yang komparatif untuk menjelaskan permasalahan yang ada.